Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Walhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para pendengar dimanapun Anda berada, sering ada yang bertanya kepada Buya berkenaan dengan makin menurunnya keimanan seseorang yang disebut dengan istilah futur, di mana keimanan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala makin menurun. Tentu saja hal ini menjadi penting dibahas oleh Buya pada kesempatan ini. Karena kalau tidak ada solusinya, Buya sangat khawatir makin banyak orang Islam yang makin menurun keimanannya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Pada kesempatan ini Buya akan memberikan solusi bagaimana supaya iman kita tidak terus menurun. Baginda Rasul bersabda, al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu kadang-kadang bertambah dan kadang-kadang berkurang. Sabda baginda Rasul ini memberikan informasi dan sekaligus peringatan dari beliau. Hati-hati bahwa iman itu bisa menurun. Dan motivasi juga bagi kita, bagaimana kita bisa terus meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Solusi yang Buya sampaikan berkenaan dengan hal ini tidak lain dan tidak bukan adalah berkenaan dengan penataan hati kita. Kalau kita bisa menata hati, qalbun kita, maka insya Allah keimanan kita akan terus meningkat dan sedikit menurunnya. Baik, berbicara tentang qalbun dalam Al-Quran, paling tidak ada 6 jenis atau sifat daripada qalbun itu. Yang ketiga, menguatkan, menambahkan iman seseorang, dan qalbun yang tiganya lagi justru menurunkan keimanan seseorang. Apa saja Buya qalbun yang menjadikan kuatnya keimanan seseorang? Kalau kita melihat lagi atau membahas lagi sabda Rasul tadi, al-imanu yazidu wa yanqusu. Kemudian dalam hal ini
Buya sampaikan, al-imanu yazidu bit ta'ati wa yankusu bil ma'siyati. Bahwasanya menambahnya atau bertambahnya keimanan seseorang bit ta'at, dengan taatnya kita kepada Allah. Sebaliknya menurunnya keimanan seseorang bil maksiat, dengan kemaksiatan. Dengan kata lain, kalau keimanan kita akan atau ingin bertambah terus, maka tingkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya jika kita melakukan maksiat, maka otomatis keimanan kita itu akan terus menurun. Nauzubillah summa nauzubillah. Berbicara tentang kolbun tadi, yang pertama yang disebut dengan kolbun salim, artinya hati yang selamat. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat ke-88 dan 89. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Shadaqallahul adzim. Yauma, pada hari itu, pada hari kiamat, di mana kita semuanya setelah mengalami hancurnya alam semesta ini, kita dibangkitkan dan kita mesti mempertanggungjawabkan semua amal kita di dunia ini. Maka pada saat itu la yanfa'u malu wala banun, tidak ada manfaatnya harta dan turunan kita. Tidak bisa membela harta dan keturunan kita. Tidak bisa kita menyogok dengan harta kita selama ini, yang kita dititipi oleh Allah di dunia ini. Dan turunan kita, anak cucu kita, cicit kita, tidak bisa membantu di hadapan Allah nanti berkenaan dengan pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma la yanfa'u malu wala banun, hari itu tidak manfaat lagi harta dan turunan kita. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Qalbun salimlah yang bisa membela kita nanti di hadapan Allah. Sementara harta dan anak-anak kita, cucu dan cicit-cicit kita terus ke bawah, tidak bisa menolong sedikit pun. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Apa saja Buya ciri hati yang selamat itu? Ada 7 cirinya. Begitu sabda Rasul. Kalau yang 7 ini, ya, yang ciri-cirinya ini diperhatikan oleh kita, betul-betul dipahami oleh kita, maka kita akan mempunyai qalbun salim yang bisa membantu nanti di hadapan Allah. Qalbun salim ini, kalau Buya tanyakan kepada para pendengar, pasti jawabannya tentu saja Buya, kami ingin mempunyai qalbun salim dengan memperhatikan 7 ciri daripada qalbun salim ini. Ciri yang pertama, orang-orang yang akan datang kepada Allah membawa qalbun salim adalah orang-orang atau seorang muslim yang tidak pernah hasud kepada orang lain. Orang-orang muslim yang tidak pernah hasad
kepada orang lain. Orang-orang muslim yang tidak pernah iri dengki kepada orang lain. Karena sifat hasud ini luar biasa, sifat yang buruk, yang jahat, yang akan menjadikan para pelakunya ada di neraka jahanam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul adzim. Surat ini di ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan kita semuanya mesti meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala min syarri hasidin idza hasad, dari orang-orang yang hasad, orang-orang yang hasud, orang-orang yang iri dengki pada saat dia hasudnya, pada saat dia hasadnya, pada saat dia beriri dengki. Jadi qalbun salim itu akan dipunyai oleh seseorang jika dia tidak pernah melakukan perbuatan hasud kepada orang lain, tidak pernah iri dengki kepada orang lain. Orang lain mempunyai rizki, kita bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah, teman saya, saudara saya, tetangga saya dapat rizki darimu. Alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah, aku pun di waktu yang akan datang memberi kepadaku rizki seperti saudaraku, seperti temanku, seperti tetanggaku. Tidak pernah ada iri dengki. Orang lain berbahagia, kita ikut berbahagia. Alhamdulillah ya Allah, temanku berbahagia. Kelihatan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan ya Allah, aku pun ingin seperti saudaraku, temanku, tetanggaku yang keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Tidak ada iri dengki hasud. Orang-orang seperti itulah yang akan mempunyai qalbun salim, yang pada saat datang kepada Allah, qalbun salim itu bisa membantu di hadapan Allah. Sebaliknya, orang-orang yang celaka, orang-orang yang tidak akan pernah mempunyai qalbun salim, orang yang selalu dengki, orang yang dengki, iri dengki kepada orang lain. Orang lain maju, kita yang sedihnya. Orang lain bahagia, kita yang sedihnya. Orang lain punya mobil, iri dengki, jangan-jangan mobilnya hasil korupsi misalkan. Suudzon. Bahkan orang yang iri dengki itu selanjutnya begini. Tetangganya punya mobil. Wah, dia punya mobil ya, aku iri. Jangan-jangan korupsi. Orang yang dengki itu, yang hasud tidak sampai di sana. Mudah-mudahan celaka dia dengan mobil itu. Tabrakan dia. Nah, seburuk itu orang yang punya hatinya punya sifat iri dengki. Nauzubillah summa nauzubillah. Para pendengar dimanapun Anda berada, camkan oleh saudara-saudara, dengan keiri dengkian kita kepada orang lain justru menambah rugi kita, menjadi terpuruk diri kita, menjadi sakit hati diri kita. Tidak menutup kemungkinan kita bisa stroke, karena kita memang selalu
hasud kepada orang lain. Jauhi sifat itu. Cepatlah bertobat. Tidak akan pernah merugikan orang lain. Yang rugi justru diri kita sendiri. Taubatlah. Cepat beristighfar. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua. Dari qalbun salim itu adalah bahwasanya orang itu tidak pernah takabur dalam hidupnya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan bahwa sifat takabur itu sifat yang buruk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Bahwasanya sifat membangkang dan sikap takabur itu sifat orang-orang kafir. Dan diawali oleh iblis laknatullah. Aba wastakbara. Membangkang dan bertakabur. Kalau dalam diri kita ada sifat takabur, jelas orang itu tidak mungkin mempunyai qalbun salim. Wah, aku yang paling pintar. Aku yang paling kaya, meskipun tidak diucapkan, tetapi arkannya, badannya menggambarkan itu. Perilakunya membusungkan dada. Menilai orang lain selalu dihinakan, lebih kecil. Dia yang paling kaya, dia yang paling berjaya. Dia sebagai penguasa dan sebagainya. Pejabat dan sebagainya. Kalau kita mempunyai sifat takabur, tidak akan pernah kita mempunyai sifat atau qalbun salim itu sendiri. Auzubillah, summa na'udzubillah. Sifat takabur itu sifat yang buruk. Sebaliknya kalau kita tak menjauhi sifat takabur, sebagai ciri orang itu akan mendapatkan qalbun salim. Yang ketiga adalah ujub. Apa bedanya takabur dan ujub? Ini banyak orang yang tidak paham. Kalau takabur itu begitu kelihatan perilakunya, gerakan badannya, bahkan dengan ucapannya. Tapi ujub itu ada dalam diri kita. Ajib dengan diri kita. Bangga dengan diri kita. Dalam hati. Wah, dipikir-pikir, saya di sini yang paling kaya. Wah, dipikir-pikir, saya yang paling pintar. Wah, dipikir-pikir, saya yang paling bertakwa. Itu godaan iblis laknatullah. Ujub itu dalam hati. Orang lain tidak tahu dia ujub, tapi hatinya. Orang yang ujub dalam kehidupannya, selama hidupnya, dia tidak akan pernah mempunyai qalbun salim. Yang keempat adalah riya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Surat Al-Ma'un ini di akhir ayat, di akhir surat maksudnya, menggambarkan orang yang riya.
Orang yang ria itu kalau ibadahnya, amal solehnya, amal baiknya selalu ingin dilihat orang. Kalau ada orang dia aktif. Kalau ada orang yang melihat, wah baik-baik mana dia itu. Ingin dipuji. Padahal puji milik Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji itu kepunyaan Allah, zat yang memelihara alam semesta ini. Menciptakan dan memelihara alam semesta ini. Kita tidak berhak dan tidak pantas dipuji. Ingin dilihat orang. Tapi kalau tidak ada orang, tidak ada yang melihat kita ibadah, justru tidak ibadah. Tidak beribadah. Astagfirullahaladzim. Dilihat orang sholat seperti yang khusyuk. Di belakang orang, wah, seperti pencuri sholat, sabda Rasul. Sholatnya begitu cepat. Tapi kalau ada orang, wah, astagfirullahaladzim. Orang yang riya dalam kehidupannya tidak akan pernah mendapatkan qalbun salim. Camkan itu. Yang berikutnya, yang kelima, orang yang sum'ah. Kalau ria ingin dilihat orang, kalau sum'ah ingin didengar orang. Dia baru melaksanakan sesuatu kalau ada orang yang memperdengarkan ibadahnya, memperdengarkan kelakuannya kepada orang lain. Contoh, si A yang sum'ahnya, dia berbicara, dia beribadah, bukan karena ingin dilihat, ingin dipuji, kemudian diperdengarkan kepada orang lain. Wah, itu si A itu ibadahnya hebat sekali. Dia sholatnya khusyuk. Itu namanya sum'ah. Ingin diperdengarkan, dipuji, bahwa orang-orang itu memuji kita. Diperdengarkan, sum'ah. Kalau ria dilihat, ternyata saya ibadah ini gak ada yang memperdengarkan kehebatan saya kepada orang lain. Saya tidak dengar itu. Kok teman-teman saya diam diri saja, gak menyatakan saya ini kan ahli masjid, ahli baca Quran. Itu namanya sum'ah. Nah, kalau begini udahlah. Astagfirullahaladzim. Bukan karena Allah. Padahal kul inna sholati wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Niatnya juga sudah salah. Padahal innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap perbuatan itu tergantung akan niatnya. Kalau niatnya riya dan sum'ah, mana mungkin Allah kasih? Karena bukan karena Allah, tapi karena ingin dilihat orang dan didengar orang. Yang berikutnya, yang keenam, ya, ciri orang yang akan mendapatkan qalbun salim adalah orang yang menjauhi sifat bakhil. Orang yang menjauhi sifat kikir. Sebaliknya, orang yang akan mempunyai qalbun salim, orang yang dermawan. Orang yang betul-betul mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah juga wakafnya. Begitu ringan tangannya memberikan rezeki yang Allah titipkan kepadanya untuk orang lain, terutama yatim piatu, kaum du'afa, para fuqara masakin, fisabilillah, ibnu sabil, gorimin, mu'alaf, juga rikob, dan amilin. Kasihkan ke 8 asnaf itu. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Orang-orang seperti itu paham betul bahwa segala sesuatu yang diinfakkan di jalan Allah, maka Allah akan menggantinya. Betul-betul dia menjadi orang-orang yang memberikan rezekinya, rezeki yang dari Allah Subhanahu wa ta'ala titipkan kepada mereka. Para pendengar dimanapun Anda berada, disangkanya dengan kekikirannya itu
seseorang akan menjadi kaya raya. Bukti nyata bagaimana si Korun saat itu ditenggelamkan, dia dengan kekayaannya dibalikkan oleh Allah di bawah tanah. Habis seketika kekayaan si Korun. Sebetulnya definisi orang yang kaya itu orang yang selalu berpikir untuk memberikan sesuatu kepada orang lain. Meskipun keadaannya sedang sempit, dia ngasih. Itulah orang yang kaya. Bukan orang yang segala ada punya, tetapi dia tidak pernah melaksanakan zakat, infak, dan sedekah. Orang-orang seperti itu hakikatnya adalah orang-orang yang miskin, sehingga dia tidak bisa memberi kepada orang lain. Sehingga dia selalu berpikir untuk menumpuk-numpuk harta. Ingat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, la tarawunnal jahima, tsumma la tarawunnahu 'ainal yaqin, tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Surat ini menggambarkan kecelakaan yang luar biasa bagi orang-orang yang mungkul harta, tetapi dia tidak pernah mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Celaka pada akhirnya. Yang terakhir, ciri orang-orang yang akan mempunyai qalbun salim adalah orang-orang yang tidak hubud dunia. Betul-betul dunia dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan mardotillah. Betul-betul dunia yang Allah titipkan kepadanya dijadikan sebagai alat mendapatkan surga Jannatun Naim. Dunia bukan dijadikan tujuan, itulah orang yang mendapatkan qalbun salim. Tapi kalau dunia menjadi tujuan, itu disebutnya orang yang hubud dunia. Makanya ini Buya sampaikan nih kepada saudara-saudara, definisi hubud dunia. Selama ini kan kita berpikir orang yang hubud dunia itu orang-orang yang kaya. Wah, hubud dunia dia. Tidak. Banyak orang yang kaya tetapi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adzan berkumandang, dia datang ke masjid, Allah sudah memanggil hayya 'alas shalah. Hayu, mari kita sholat, hayya 'alal falah. Mari kita menuju kepada kebahagiaan, keuntungan, kesuksesan. Bisnisnya diberhentikan dulu, berangkat ke masjid. Banyak orang kaya yang begitu. Dia tidak hubud dunia. Dia kaya tetapi taat. Seperti Abdurrahman bin Auf di zaman baginda Rasul. Justru yang banyak hubud dunia zaman sekarang itu orang-orang yang miskin justru. Yang jualan kecilan itu. Lagi nanggung jualannya. Lagi mendorong rodanya. Dan berkumandang kata pada KM, Mang, ke masjid dulu yuk, sholat yuk. Gak akan lama, gak akan lebih dari 10 menit, simpan dulu nih tanggungannya, dagangannya, rodanya di sini. Apa yang mereka lakukan? Tanggung, ini lagi jualan. Astagfirullah. Duh, tanggung, nanti di sana saja. Padahal sini sudah ada. Aduh, maaf ya, pakaiannya kotor, banyak alasan yang dibuat-buat. Orang-orang seperti itu yang hubud dunia justru. Cinta dunia yang berlebihan. Pada ujung-ujungnya dunia tidak dapat, akhirat tidak dapat. Karena menseri Allah dengan cara yang salah. Siapa yang mengasih rezeki selama ini? Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan manusia. Allah telah memanggil di masjid, yuk kita sholat, yuk kita mendapatkan kebahagiaan. Dia tidak mau, padahal pintu masjid begitu besar. Astagfirullahaladzim. Tolong saudara-saudara, kalau saudara-saudara punya langganan mang-mang yang jualan apa saja itu, kasih tahu, Mang, kalau adzan berkumandang berhenti dulu, sholat dulu, istirahat dulu sambil kita kepada Allah menghadap. Hadirin, saudara-saudara yang mendengarkan ceramah Buya ini, ya,
Itulah yang pertama, qalbun salim, yang akan menguatkan keimanan kita. Kan kita berbicara menata hati, ya, menguatkan keimanan. Kalau hati kita ditata, qalbun salimnya itu paling tidak sudah memulai kita memperkuat keimanan. Yang kedua yang disebut dengan qalbun munib, hati yang kembali. Hati yang selalu ingat kita akan kembali kepada Allah. Hati yang betul-betul ingin bertobat atas sedikit saja kekurangan kita. Lebih kalau banyak, apalagi kalau banyak. Khawatir amal kita tidak diterima. Seluruh aktivitasnya dimunibkan, disiapkan untuk pulang kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man khasya rahmanah wa jaa'a biqalbin munib. Shadaqallahul adzim. Orang-orang yang takut kepada Allah. Takut dalam pengertian tidak diterima ibadahnya. Takut dalam pengertian jangan-jangan pulang kepada Allah tidak bawa bekal yang banyak. Takut masih ada dosa. Begitu. Bil goibi, padahal Allah itu goib. Man khasya rahmana bil goib, padahal Allah itu tidak kelihatan. Tetapi yakin adanya Allah dengan adanya ciptaannya. Waja'a biqalbin salim, dan dia datang kepada Allah dengan hati yang munib, yang betul-betul siap kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran surat Qaf ayat ke-33. Ini namanya qalbun munib. Nah, qalbun munib ini adalah qalbun yang baik. Sama dengan qalbun salim. Qalbun yang munib itu selalu bertobat kepada Allah, selalu beristighfar kepada Allah, selalu siap-siap kapanpun Allah memanggil pulang kepadanya. Karena faidza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Pada saat ajal sudah datang kepada seseorang, ya tidak bisa mundur, tidak bisa maju, saat itu juga pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang disebut dengan qalbun mutmainnah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Shadaqallahul adzim. Qalbun mutmainnah artinya hati yang tenang. Mendapatkan cobaan dari Allah, dia sabar dan tawakal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir ala ma asabak, inna zalika min azmil umur. Surat Luqman. Di ayat lain Allah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah, innallaha ma'as sabirin. Al-Baqarah itu. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Mendapatkan ujian, sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitulah orang-orang yang punya hati mutmainnah. Tenang hatinya.
menghadapi berbagai tantangan, dihadapi dengan tenang. Dalam ketenangan ada kesungguhan. Dalam ketenangan ada kekuatan. Dalam ketenangan ada kesabaran. Kesabaran. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kepada hambaku dan masuklah kepada surgaku. Orang yang tidak seuzon kepada Allah dengan ujian dia hadapi dengan tenang. Subhanallah. Para pendengar dimanapun Anda berada, jika kolbun salim ada dalam diri kita, kolbun munib ada dalam diri kita, dan kolbun mutmainnah juga ada dalam diri kita, maka itu sudah memperkuat keimanan kita. Al-imanu yazidu, yakni bit'ah. Perjuangan kita mendapatkan kolbun salim, perjuangan kita mendapatkan kolbun munib, perjuangan kita untuk mendapatkan kolbun mutmainnah, perjuangan dalam rangka meningkatkan keimanan kita, yazidnya. Sebaliknya, yang istilahnya itu menjauhi itu semua, yankusu bil maksiyah. Apa itu Buya? Yang pertama kolbun marid, hati yang sakit. Yang kedua kolbun asim, hati yang berdosa. Yang ketiga kolbun mutakabir. Begitu kata Quran, hati yang takabur. Nah, ketiga jenis hati ini, sifat hati ini ada takaburnya, berdosanya, dan sakitnya, menjadikan iman kita yankus. Jadi judul pada pertemuan ini, menata hati menguatkan iman. Kalau kita menata hati dengan baik, memperjuangkan 3 hati kita pegang, dan memperjuangkan 3 yang buruk kita buang, maka dengan sendirinya keimanan kita akan kuat. Demikian para pendengar dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kita mempunyai hati yang kolbun salim, amin. Kolbun munib, amin. Dan kolbun mutmainnah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Supaya kita mempunyai keimanan yang kuat, terus menguat. Dan na'udzubillah summa na'udzubillah, mudah-mudahan kita dihindari dari kolbun yang asim, kolbun yang marid, dan kolbun yang mutakabir. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas kehilapan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.